Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ina Dwi Safina dari kelas 11B. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi koperasi, guys. Jadi kalian kalau mau tahu apa aja sih di dalam koperasi itu ada apa aja, mari kita lanjut ke videonya. Nah guys, di sini kita udah masuk dalam sejarah koperasi. Nah, di awal-awal sejarah koperasi ini pada tahun 1896 Raden Arya Wirya Atmaja membantu kehidupan rakyat dan membantu pegawai negeri yang terjerat hutang rentenir dengan bunga tinggi. Lalu pada tahun 1908 melalui pergerakan Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Lalu pada tahun 1913 Serikat Islam atau SI menjadi pelopor berdirinya Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan. Lalu koperasi ini berkembang pada tahun 1939 di mana koperasi di Indonesia tumbuh pesat menjadi 1717 unit koperasi. Lalu ada yang namanya Hari Lahir Koperasi, ini menjadi hari peringatan di mana pertama kali gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama di kota Tasikmalaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengertian dari koperasi. Nah, koperasi ini memiliki pengertian di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, di mana ini tuh menurut UUD nomor 25 tahun 1992. Lalu koperasi ini tuh memiliki tujuan untuk menyejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat dan pada umumnya di Indonesia. Nah guys, di materi koperasi ini tuh ada beberapa landasan. Pertama ada landasan idil. Landasan idil ini berdasarkan UUD Koperasi pada tahun 1992 nomor 25 yang menyebutkan bahwa koperasi idil ini adalah Pancasila. Lalu ada landasan struktural, di mana landasan struktural ini tuh berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perkoperasian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Lalu ada landasan operasional, di mana landasan operasional ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang dasar dan anggaran rumah tangga. Nah guys, kalau kita mau masuk koperasi ini ada prinsip yang harus kita miliki. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembangunan SAU dilakukan secara adil sesuai dengan besaran jasa usaha. Nah, bisa kalian lihat sisanya. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi terbagi menjadi dua berdasarkan bentuknya dan lapangan kerjanya. Kita pertama ngebahas yang berdasarkan bentuknya. Di berdasarkan bentuknya ini, koperasi terbagi menjadi dua juga guys, dimana koperasi sekunder dan koperasi primer. Dimana koperasi primer ini adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dalam jumlah minimal 20. Sedangkan koperasi sekunder ini koperasi yang beranggotakan badan hukum seperti koperasi. Untuk membentuk koperasi sekunder diperlukan minimal dia sudah memiliki 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Lalu kita masuk ke dalam jenis koperasi yang berdasarkan lapangan kerja. Yang pertama ini ada koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam ini melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk usaha simpan pinjam. Lalu yang kedua koperasi konsumsi, di mana koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak dan murah. Lalu ada koperasi sekunder, di mana koperasi yang beranggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang. Nah, di dalam organisasi koperasi ini itu ada 3 tingkatan atau perangkat.
Nah, pertama itu ada rapat anggota, di mana rapat anggota ini pemegang kuasa tertinggi dalam koperasi. Lalu ada pengurus yang merupakan pegang kuasa rapat anggota, dan yang terakhir ini pengawas, di mana pengawas ini tuh dipilih dari anggota koperasi dalam rapat anggota. Nah, di sini kita akan ngebahas permodalan koperasi. Yang pertama itu simpanan pokok, di mana simpanan pokok ini merupakan simpanan yang dibayar oleh anggota saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini biasanya iuran wajib yang harus dibayar anggota setiap periode tertentu, biasanya per minggu atau per bulan gitu guys. Nah, yang ketiga ini dana cadangan, di mana dana cadangan ini adalah dana yang diperoleh dari hasil selisihan sisa hasil usaha atau SAU dengan digunakan untuk menutupi kerugian koperasi apabila diperlukan. Lalu ada hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian atau tidak mengikat. Nah, kita udah masuk ke materi terakhir, yaitu peran koperasi. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tokoh gurunya. Sekian dari materi koperasi yang sudah aku paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan untuk perhitungan SAU bisa ditonton video selanjutnya. Thank you guys, bye bye.